Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari nur atau cahaya, serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat adalah makhluk gaib yang senantiasa taat dan patuh kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dalil dari Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsyirun. Yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Sifat-sifat malaikat Allah dan perilaku malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak memakan dan pula tidak minum. Yang kelima, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang keenam, malaikat memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Yang ketujuh, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang kesembilan, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itulah adalah sifat-sifat dan perilaku dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perbedaan sifat malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk gaib. Sama seperti halnya malaikat, jin juga merupakan makhluk gaib, tapi manusia adalah makhluk yang terlihat atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada yang patuh, ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat memiliki pikiran jernih dan lurus, sedangkan jin pikirannya berubah-ubah. Manusia pikirannya juga selalu bisa berubah-ubah. Yang kelima, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin memiliki hawa nafsu. Manusia apalagi memiliki hawa nafsu. Selanjutnya, berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui jumlahnya tersebut. Adapun penjelasan dari hadis tentang jumlah malaikat yaitu, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah sholat mereka keluar, mereka tidak kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Dari penjelasan hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Berapa banyaknya? Tapi hanyalah Allah yang mengetahuinya. Selanjutnya, nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tugasnya. Adapun yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang memiliki tugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniupkan trompet sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Israel yang bertugas mencabut seluruh nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, dan yang keenam, malaikat Nakir yang memiliki tugas menanyai orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik atau amal perbuatan baik. Yang kedelapan, ada malaikat Atid yang bertugas mencatat semua pekerjaan buruk atau amal-amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka atau penjaga pintu neraka. Yang ke-10, ada malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga atau penjaga pintu surga. Selanjutnya, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, memberikan motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengasihi perkataan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita akan bawa kelak ketika meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku beriman kepada malaikat Allah bisa kita lihat dalam tabel ini. Terima kasih telah menonton dan telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.